Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gudang Airsoft. Kali ini saya mau sedikit membahas tentang unit The Cobra AK-47 yang belum di-upgrade atau yang masih standar dan juga yang sudah di-upgrade. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan, apa sih Om bedanya unit yang masih standar dan masih upgrade? Seberapa perbedaan performanya yang masih standar dan juga yang sudah di-upgrade? Di sini saya punya dua unit, yang satu masih standar dan yang satunya sudah upgrade, meskipun belum di-repaint atau belum diberi pemberat. Yang pertama ini contohnya ada unit yang masih standar, belum diapa-apain. Ini bodinya, dan untuk inbarnya masih menggunakan inbar plastik. Ini ada lubang inbarnya hanya sampai bodi. Ada 3 atau 4 sambungan kalau tidak salah. Jadi karena sambungan itu yang membuat kompresi hilang untuk performa unit yang masih standar karena terlalu banyak sambungannya. Dan juga untuk pistonnya, meskipun piston besar, biasanya unit standarnya itu kompresinya hanya setengah dari piston karena sealnya masih menggunakan seal standar. Dan masalah yang kedua yang sering terjadi di unit ini itu adalah double feeding. Double feeding itu kasus di mana peluru ketika dikokang masuk lebih dari satu. Jadi otomatis jarak tembaknya akan sangat berkurang sekali, hampir setengahnya. Karena di sini pistonnya terlalu mundur nozzle-nya. Jadi harus ditambah sekitar 1 atau 2 mili. Itu permasalahannya, sering double feeding, dan ketika double feeding itu jarak tembaknya mungkin hanya 6 atau 7 meter. Sedangkan standarnya, unit standar ini jarak tembaknya sekitar 15 sampai 20 meter menggunakan BB di bawah 0,12 gram atau BB curah yang warna-warni. Nah, untuk unit yang sudah di-upgrade performa, yang pertama saya upgrade adalah inbarnya. Di sini inbarnya sudah menggunakan inbar aluminium, panjangnya bisa 30 cm atau 38 cm tergantung dari request. Nah, di dalam sini juga ada inbar, harus dicopot dulu, dan juga bagian depan ini harus dicoak biar BB nggak nabrak di dalam laras. Harus dicoak, wajib dicoak kalau mau ganti inbar. Seperti itu. Bisa dibandingkan inbar bawaannya hanya sampai bodi sini. Kalau untuk yang sudah upgrade sudah lebih panjang 30 atau 38 cm. Lalu kemudian yang di-upgrade berikutnya adalah menggunakan hop up adjustable. Jadi hop up-nya bisa diatur di sini. Untuk fungsi hop up, kalau ada yang belum tahu nanti saya jelaskan di video berikutnya. Ini sudah menggunakan hop up dan ini bisa menggunakan BB 0,20 gram atau 0,25 gram. Jadi tinggal disetting saja menggunakan obeng di sini diputar. Untuk jarak tembaknya ini sudah sekitar 40 sampai 50 meter sudah oke, masih oke. Akurasi juga sudah sangat bagus dibandingkan dengan unit standar, itu sangat jauh sekali akurasi dan juga jarak tembaknya. Bisa 3 kali lipat karena yang standar hanya 10 sampai 15 sampai 20 meter. Untuk yang sudah upgrade sampai 40 meter lebih. Lalu kemudian yang di-upgrade adalah sealnya. Untuk kompresinya padat 100% karena sudah diganti menggunakan seal upgrade. Dan yang paling penting adalah sudah tidak terjadi double feeding karena di dalam pistonnya itu sudah ditambah nozzle-nya. Nozzle-nya sudah ditambah sekitar 2 mili, 2 sampai 3 mili, sehingga peluru yang masuk ketika dikokang itu hanya satu, tidak masuk lebih dari satu. Dan juga pistonnya juga sudah wajib untuk diperkuat sehingga insya Allah tidak akan mudah patah. Kalau yang standar kemungkinan masih bisa mudah patah. Untuk springnya atau pernya memang sengaja tidak saya ganti karena saya tidak begitu mengutamakan FPS yang terlalu berlebihan. Yang penting unitnya itu awet dan juga akurasi dan jarak tembaknya itu jauh dan bagus. Karena kebanyakan customer itu mereka belum pernah ngoprek-ngoprek atau nggak pernah buka-buka unit. Jadi saya khawatir ketika springnya itu di-upgrade menjadi ekstrim atau yang lebih hard atau yang lebih keras, itu akan menyebabkan unit itu mudah rusak atau mungkin dudukannya patah dan lain-lain. Nah, itu akan menyulitkan pengguna atau operatornya ketika sesuatu itu rusak atau lagi di bawah sukir rusak. Untuk unit yang upgrade seperti ini pun sudah sangat layak untuk sukir karena sudah 40 meter ya jaraknya, jarak tembaknya 40 meter, sehingga sudah sangat mumpuni sekali. Ya, itu saja perbedaan unit yang sudah di-upgrade dan juga yang masih standar. Upgrade-nya minim, tapi sudah sangat cocok, sukirable, sudah bisa dibawa untuk sukir. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Gudang Airsoft. Jangan lupa subscribe kalau suka.
biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.